Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Pada video kali ini saya membuat video tentang RPP ya. Ini ada permintaan dari rekan mahasiswa minta dibuatkan video tentang RPP. Sebelum ke RPP-nya, kita akan membahas ke tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan pembelajaran ya, seperti merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi dan memanfaatkan hasil evaluasi pembelajaran. Sebenarnya merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Dalam kenyataannya tidak sedikit guru yang melihat keempat terpisah-pisah, mengajar tanpa perencanaan, atau walaupun membuat perencanaan dalam mengajar kemudian dilupakan dan evaluasi pembelajarannya tidak dilaksanakan, atau kalaupun dijalankan tetapi tidak digunakan untuk perbaikan pembelajaran berikutnya, maka itu semua akan sia-sia atau tidak efektif ya. Di mana hubungan tahapan-tahapan penyelenggaraan pembelajaran tersebut itu dari satu, perencanaan pembelajaran, keduanya pelaksanaan pembelajaran, terus yang ketiganya evaluasi pembelajaran dan pemanfaatan. Ini saling berputar, saling keterkaitan atau keterhubungan ya. Oke, langsung ke pengertian dan fungsi rencana pelaksanaan pembelajaran ya, atau RPP. Kita semua tahu bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu pembelajaran. Ada faktor guru, siswa, dan berbagai karakter, materi dan bahan ajar, metode, komunikasi, dan faktor-faktor lain yang sebetulnya bukan bagian dari belajar, tetapi dapat mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Oleh karena itu, pembelajaran harus dipersiapkan sedemikian rupa agar terarah dan terkontrol. Dengan terkendalinya proses belajar, maka segenap kegiatan belajar akan relevan dan terfokus pada pencapaian tujuan belajar ya. Sementara hal-hal yang dapat mengganggu ketercapaian tujuan pembelajaran dapat diantisipasi atau bahkan dapat dieliminasi ya. Dengan kata lain, agar proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien, seorang guru harus membuat keputusan berdasarkan kondisi dan situasi belajar yang kemungkinan tujuan pembelajaran tercapai dalam bentuk membuat rencana pembelajaran. Selanjutnya, RPP yang sudah disusun dilaksanakan di kelas sesuai dengan kondisi yang ada. Artinya, sekalipun komponen pembelajaran yang telah ditata sedemikian rupa, namun dalam pelaksanaannya atau komponen tersebut akan disesuaikan dengan kondisi yang ada, tetapi tetap berorientasi pada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah bentuk rancangan atau desain dari sebuah pembelajaran yang disusun secara sistematis dan berfungsi sebagai kerangka kegiatan atau pedoman guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Dalam program pembelajaran, kedudukan RPP memiliki fungsi sebagai satu ya, rambu-rambu ya, sebagai rambu-rambu yang dapat memberikan gambaran yang komprehensif bagi guru dan siswa ya. Yang keduanya penjabaran kurikulum ya, yang merupakan hasil penafsiran, penahapan, dan pengoperasional kurikulum. Yang ketiganya itu pedoman untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Keempat, pedoman guru mengajar yang memandu guru proses pembelajaran di kelas ya. Di mana perkembangan kurikulum di SD itu acuan yang digunakan dalam merancang pembelajaran adalah kurikulum gitu ya. Mulai tahun 2006 itu pemerintah telah memperlakukan atau kurikulum baru, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP dalam PP nomor 19/2005 ya, tentang standar nasional pendidikan SNP. Pasal 1 ayat 15 dikemukakan bahwa KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan ya gitu. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan
berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP ya gitu. Nah, untuk kembali ke yang tadi ya sesuai dengan permintaan rekan kita ya untuk minta dibuatkan RPP itu ya. Jadi dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP itu, kegiatan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah kegiatan akademik dan profesional seorang guru yang dilakukan untuk keberhasilan belajar siswa. Penyusunan RPP bukan kegiatan mekanis administratif yang dilakukan hanya sekedar mengisi format RPP dan untuk keperluan kelengkapan mengajar belaka. Jadi seorang guru dapat membuat RPP yang baik kalau mereka memiliki penguasaan yang baik atas apa yang diajarkan dan bagaimana mengajarkannya. Guru harus mengerahkan segenap pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya untuk dapat membuat berbagai keputusan yang paling benar dan paling sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kurikulum ya. Seperti keputusan itu berkenaan dengan aspek-aspek berikut: A. Kompetensi ya, terus B. Materi, terus yang C nya kegiatan belajar mengajar, terus yang D. Penilaian. Terus ini dalam rencana pembelajaran yang baik memiliki ciri: 1. Memiliki tujuan atau sasaran ya, kompetensi yang jelas. Yang B nya yang 2 nya itu sesuai dengan perkembangan siswa. 3. Kegiatan belajar mengajar mendorong siswa belajar aktif dan mengarah pada pencapaian tujuan belajar atau kompetensi. Yang 4-nya penilaian dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan karakteristik tujuan atau kompetensi yang akan dicapai. 5. Mudah dimengerti dan dapat dilaksanakan. Yang ke-6-nya pemilihan dan penataan segenap aspek dalam RPP mencerminkan pertimbangan profesional yang dilandasi dengan prinsip-prinsip keilmuan, moral, dan tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Jadi langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam pengembangan RPP adalah: 1. Mengisi kolom identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program, mata pelajaran atau tema materi yang pelajaran akan dibahas ya, dan jumlah jam pertemuan. Yang keduanya menentukan standar kompetensi yang merupakan kualifikasi atau kemampuan minimal peserta didik dalam menguasai pengetahuan sikap dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan atau semester pada suatu mata pelajaran. Yang ketiganya itu menentukan kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator. Yang keempatnya, indikator adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar. Yang kelimanya, menentukan tujuan pembelajaran, menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik. Yang keenam, materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur, relevan, dan rumusan indikator. Yang ketujuhnya itu alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar. 8. Menentukan metode pembelajaran yang digunakan guru yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, karakteristik setiap indikator, dan kompetensi yang hendak dicapai. Khususnya pendekatan pembelajaran tematik digunakan untuk peserta didik kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD atau MI. Nah, terus 9, kegiatan pembelajaran yang meliputi pendahuluan, kegiatan inti, terus kegiatan penutup ya. Yang ke-10-nya penilaian hasil belajar disesuaikan dengan indikator. Yang 11, penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Jadi rencana pelaksanaan pembelajaran RPP sekurang-kurangnya memuat tujuan pembelajaran, materi ajar,
strategi pembelajaran, uraian tentang tahapan kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Pada prakteknya, banyak juga para guru di SD menyiapkan RPP secara berkelompok dalam kelompok kerja guru atau bersama-sama di sekolah. Lebih lanjut lagi, kenyataan di lapangan, guru SD diberikan kebebasan untuk menggunakan format RPP sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah tempat guru mengajar ya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka saudara dapat menggunakan format RPP untuk latihan menyusun RPP dalam mata pelajaran tersebut gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya saya berikan contoh seperti ini ya, yang saya buat dalam bentuk format RPP sebagai berikut nih. Nah, ini rencana pelaksanaan pembelajaran RPP ya. Satuan pendidikan ya, SD 2 Pabuaran ya, SD 2 Pabuaran, yang terus kelas atau semester kelas 3 itu semester genap atau semester 2 ya. Ini tema 8 Praja Muda Karana, subtema 2 Aku Anak Mandiri ya. Muatan terpadu bahasa Indonesia, matematika, SBDP. Terus pembelajaran ke-1, alokasi waktunya 2 kali 30 menit, yaitu 2 jam pelajarannya. Nah, di mana terus ini A, kompetensi inti ya. 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, serta cinta tanah air. Yang ketiganya, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatan serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Yang keempatnya, menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang B, kompetensi dasar, indikator ya, muatan bahasa Indonesia, nomor kompetensi, indikator. 1. Mengidentifikasi lambang atau simbol rambu lalu lintas ya, pramuka dan lambang negara beserta artinya dalam teks lisan, tulisan, dan visual ya. 4.9 menyajikan hasil identifikasi tentang lambang atau simbol rambu lalu lintas, artinya dalam bentuk visual dan tulis menggunakan kosakata baku yang efektif ya. Terus ini indikatornya, mengidentifikasi jenis lambang, simbol, pramuka, dan teks yang dibaca dengan benar, menceritakan makna simbol-simbol pramuka berdasarkan teks yang dibaca dengan benar. Terus yang ini muatan matematikanya, kompetensi, ada indikator ya 3.12, dan ini di sininya 3.12.1 ya. Terus ini 4.12, di sininya 4.12.1 ya. Menjelaskan sudut, jenis sudut, siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul, dan satuan pengukuran tidak baku. Indikatornya mengidentifikasi macam-macam jenis sudut dan satuan pengukuran tidak baku dengan benar. 4.12 mengidentifikasi jenis sudut, sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul, dan satuan pengukuran tidak baku. Ini mengelompokkan berbagai jenis sudut dan satuan pengukuran tidak baku dengan benar. Nah, ini ya. Terus muatan SBDP-nya, kompetensi, indikator, kompetensinya 3.3 mengetahui dinamika gerak tari, indikatornya 3.3.1 mengidentifikasi kombinasi gerak kuat, lemah, tangan, kaki, dan kepala dalam tarian dengan benar. 4.3 meragakan dinamika gerak tari ya. Terus indikatornya 4.3.1 meragakan kombinasi gerak kuat, lemah, tangan, kaki, dan kepala dalam tarian dengan benar. Jadi yang di C-nya itu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya itu ada 6 ya. 1. Setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasi jenis lambang simbol pramuka dari teks yang dibaca dengan benar. Yang 2-nya, setelah berdiskusi, siswa dapat menceritakan makna simbol-simbol pramuka berdasarkan teks yang dibaca dengan benar.
Terus 3, setelah mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi bermacam-macam bangun datar melalui gambar dan atau benda-benda konkret dengan benar. 4, setelah mengamati gambar, siswa dapat mengelompokkan berbagai bangun datar dengan menggunakan gambar atau benda konkret dengan benar. Yang 5-nya, setelah mengamati contoh, siswa dapat mengidentifikasi kombinasi gerak kuat, lemah, tangan, kaki, kepala dalam tarian dengan benar. 6, setelah mengamati gambar, siswa dapat memeragakan kombinasi gerak kuat, lemah, tangan, kaki, dan kepala dalam tarian dengan benar. Yang D-nya itu materi ya, dimana materinya itu ada 4. 1, jenis lambang atau simbol pramuka. 2-nya makna simbol-simbol pramuka. 3, macam-macam bangun datar. Yang keempatnya kombinasi gerak kuat, lemah, tangan, kaki, dan kepala dalam tarian. Yang E, sumber dan media. 1, buku pedoman guru tema 8 kelas 3 dan buku siswa tema 8 kelas 3, buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018. 2, gambar berbagai macam seragam dari berbagai macam profesi. Yang ketiganya pakaian seragam pramuka lengkap. Yang keempatnya tempurung kelapa paling sedikit 2 pasang. Itu sesuai dengan yang dibawa yang alat bahan media yang saya praktekkan ya di dalam kelas untuk mengajar kepada siswa. Terus yang E-nya itu sumber dan media ya, itu sudah. Terus F, pendekatan dan metode ya, dimana pendekatannya itu scientific ya, terus strateginya cooperative learning, yang terus ini tekniknya example non example, metodenya permainan, penugasan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah ya. Di yang G-nya itu kegiatan pembelajaran itu ada kegiatan, terus deskripsi kegiatan, terus alokasi waktu, dimana kegiatan pembuka, terus deskripsi kegiatannya itu 1, kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menyatakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. Yang keduanya, kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah satu seorang siswa. Yang diminta membaca doa adalah siswa yang hari ini datang paling awal atau ketua kelas ya, bisa ya, menghargai kedisiplinan siswa ya. Yang ke ininya alokasi waktunya itu 10 menit ya. Terus ini yang ketiga, guru mengajak siswa membaca senyap buku bacaan yang mereka bawa. Hal ini untuk mendukung program literasi. Keempatnya, kegiatan membaca senyap dapat dilakukan selama 10 menit. Jika ada siswa yang tidak membawa buku bacaan, guru dapat meminjamkan buku-buku bacaan yang ada di kelas atau dari perpustakaan sekolah. Kegiatan membaca juga bisa memanfaatkan teks yang ada pada buku siswa. 5, buku yang dibaca tidak harus sesuai atau tidak harus selesai dalam satu waktu ya. Jika belum selesai dapat dilanjutkan membaca di pertemuan berikutnya. Buat daftar baca buku untuk melihat proses dan perkembangan program membaca. 6, kegiatan lain yang dapat dilakukan adalah menceritakan buku yang sesuai dibaca di rumah dan kelompokkan daftar buku yang sudah dibaca untuk ditandatangani guru. 7, guru memotivasi siswa dengan menyampaikan manfaat dari materi yang akan dia berikan. Terus ini kegiatan inti ya, ayo membaca ya. Siswa membaca teks tentang kemandirian dan kelengkapan seragam pramuka pada buku siswa literasi ya. Terus ini siswa menjawab pertanyaan guru tentang kelengkapan seragam pramuka. Siswa juga menjawab pertanyaan guru tentang kegiatan yang dilakukan siswa secara mandiri. Terus ayo berlatih, siswa menjawab pertanyaan sesuai dengan teks. Nah ini alokasi waktunya itu dalam kegiatan inti itu 50 menit ya. Nah, di sini siswa mengisi daftar kegiatan yang sudah diterapkan lah secara mandiri ya, mengisi daftar kegiatan yang sudah dapat dilakukan secara mandiri ya. Terus ini di sini ayo berdiskusi, siswa bekerja secara berkelompok untuk berdiskusi membandingkan baju seragam sekolah dan seragam pramuka ya secara kolaboratif ya. Siswa menuliskan persamaan dan perbedaan kelengkapan seragam sekolah dan seragam pramuka. Siswa menceritakan hasil kelompok di depan teman-teman gitu. Di sini ada ayo berlatihnya, siswa mengamati bentuk bangun datar yang ada pada atribut seragam pramuka ya. Ini sesuai dengan yang saya buat ya. Ini siswa mengelompokkan bentuk bangun datar yang ditemui pada atribut pramuka ya. Siswa menuliskan bentuk bangun yang tidak atau belum diketahui, mencari tahu informasi tentang bangun datar ya. Di sini ayo menarik, siswa membaca teks
tentang lambang gerakan pramuka. Nah, terus ini siswa mengenai berbagai manfaat pohon kelapa ya. Terus ini salah satu manfaat dari pohon kelapa adalah tempurung kelapa untuk menari. Siswa berlatih menari sesuai tahapan. Langkah pertama berlatih memegang tempurung kelapa, lalu menempukkan agar berbunyi. Tahapan menari ya. Nah, ini contohnya ya. Tuh, saya perbesar tuh ya. Tepuk 1 kali ya, ini sesuai dengan di buku ya. Tuh LKS-nya. Nah, ini ada gerakan kepalanya, ini gerakan kaki, gerakan tangan, gerakan kepala. Terus lanjut ke ini alokasi penutup ya, kegiatan akhir penutup itu 10 menit ya. Nah, di sini ada di penilaian keterampilan rubrik kegiatan menari ya. Di sini mengetahui guru pamong berhubung ini dalam praktek PKM ya. Di sini saya tulisnya guru pamong. Ya, tapi kalau untuk di kelas masing-masing dipakainya bukan guru pamong. Di sini mengetahui kepala sekolah ya. Gitu. Nah, oke. Ini rubrik kegiatan menarinya, kriterianya sangat baik ya. Ini terus ini Rangkas Bitung ya, ini tangannya ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Pak Miftah ya, sesuai dengan permintaan Pak Miftah sudah saya buatkan videonya ya. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah mampir di channel saya. Silahkan bila berkenan ya, dan bila dirasa video ini bermanfaat, saya meminta dukungannya untuk di subscribe, like, share, dan komen ya. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah mampir ke channel saya dan mensubscribe. Kemudian bagi yang lain silahkan di subscribe ya, di share. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini tentang RPP ya. Terima kasih banyak, dan saya akhiri video ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.